Nifaq itu berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia termasuk pada syariah dari suatu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Orang yang memiliki sifat nifaq disebut munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang munafik lebih buruk dari orang kafir. Terus dampak negatifnya nifaq itu apa? Dampak negatif dari sifat nifaq itu, orang-orang munafik itu sangat-sangat merugikan dan menjerumuskan orang lain, baik secara moral ataupun material. Orang munafik selalu berusaha menghalangi manusia beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang munafik juga tidak akan dipercayai karena selalu ingkar janji. Terus orang munafik juga akan selalu diremehkan oleh orang lain. Bisa nggak sih kita menghindari sifat nifaq itu? Bisa dong. Kayak caranya tuh bisa dengan kayak tidak menjadikan orang munafik sebagai penolong, pelindung, dan pemimpin. Kita juga bisa waspada dan tidak mudah tergoda dengan ajakan orang munafik karena mereka itu suka mengolok-olok dan menertawakan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Kita juga bisa dengan mengetahui bahaya dari sifat munafik sehingga ada dorongan yang kuat untuk kita menghindarinya. Terus kalau keras hati itu maksudnya gimana? Kalau keras hati itu, orang yang keras hati adalah karena adanya sifat dalam hati yang tidak peduli atau acuh terhadap kesusahan orang lain. Orang yang hatinya keras tidak akan bisa merasakan bagaimana kepedihan dan penderitaan orang lain di sekitarnya. Sifat ini biasanya berawal dari adanya rasa sombong dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Kayak kebanyakan orang-orang yang memiliki sifat keras hati sering melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Kayak misalnya aniaya, menyakiti orang lain, dan tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Terus kalau keras hati itu biasanya disebabkan karena apa? Biasanya keras hati itu paling dominan disebabkan oleh sifat yang munafik dan syirik, sehingga kayak dapat menutupi hati seseorang dari menerima kebenaran dari Allah. Terus faktor yang lainnya yaitu melanggar janji kepada Allah, tertawa yang berlebihan, makan dan berbicara yang berlebihan, serta terlalu banyak tidur. Dampak negatif dari sifat keras hati itu ada nggak sih? Ada dong. Dampak negatif sifat keras hati itu ada yang bagi diri kita sendiri, nggak ada bagi yang orang lain. Dampak bagi diri kita sendiri itu kayak jadi tercela dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baik sendiri, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya sendiri, dan tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Dampak bagi orang lain yaitu menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik. Kalau cara menghindarinya tuh ada nggak sih? Kan dampak negatifnya tuh agak gak enak. Cara menghindarinya gimana? Kita bisa menghindarinya dengan selalu mengingat tentang keimanan kita, meningkatkannya, mengingat Allah dan berzikir, serta memperdalam ilmu agama. Kayak ada 3 kan? Satunya lagi apa ya? Aku lupa. Gadap kayak. Oh iya gadap. Aku baru pertama kali dengar kata gadap. Kamu mau nggak jelasin ke aku? Bentar deh, kayaknya udah jam 5. Aku harus ekskul. Maaf ya, Jin. Kayaknya kamu minta jelasin sama yang lain aja. Iya deh. Makasih ya. Iya, dadah. Dadah. Ali, sini dong. Aku mau tanya nih sesuatu. Oh iya. Mau nanya tentang apa? Tadi kan Uya ngejelasin aku tentang cara menghindari sifat nifaq, keras hati sama gadap. Cuman aku mau tanya tadi tentang gadap, cuman gak sempat. Kata dia ada. Kamu mau gak jelasin aku tentang gadap? Boleh. Oke. Buka dulu aku dulu ya. Oke. Emang gadap itu apaan sih? Aku baru pertama kali. Jadi di sini pengertian gadap atau marah menurut pengertian kamus adalah sifat gusar, jengkel, muak,
dan sangat tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya. Dalam pengertian yang lain, psikodat adalah suatu luapan dari emosi yang dipicu oleh rasa tidak suka atau tidak senang terhadap suatu hal. Juga bisa diartikan sebagai perasaan tidak suka atau tidak senang dengan apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita, sehingga akan timbul perasaan untuk bisa membalasnya. Perilaku godat atau marah ini akan bisa membuat manusia terdorong untuk berlaku jahat dan bodoh. Seseorang yang sering marah itu termasuk sebagai orang yang tidak memiliki iman yang cukup kuat atau lemah. Ini disebabkan karena orang itu memiliki pandangan yang kritik dan selalu memiliki niat untuk balas dendam karena hawa nafsunya tidak dapat dikendalikan. Pemarah juga bisa dikatakan sebagai seorang yang tidak sabar. Oh, jadi gadap itu artinya marah ya? Ya, kurang lebih begitu sih. Sifat gadap itu ada nggak sih dampak negatifnya? Dampak negatif sifat gadap itu ada. Jadi keputusan dan tindakan orang yang sedang marah itu cenderung tidak menyelesaikan masalah. Dan ada juga orang yang suka marah cenderung menciptakan kerusakan. Dan banyak lagi dah. Banyak ya negatifnya. Kalau cara menghindarinya? Jadi cara menghindari sifat gadap itu ada dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dan diam dan tidak berbicara. Jika ada salah seorang teman marah, maka yang lebih baik adalah diam dan sebagainya. Boleh. Agak lumayan dipahami sih. Udah jelas ya? Kayak gitu. Aku mau pergi dulu nih, mau ganti baju habis olahraga. Oke. Oke, duluan ya. Makasih ya. Oke. Sekian drama yang dapat kami tampilkan tentang materi bab 3, yaitu menghindari sifat nifaq, keras hati, dan godat atau marah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.